Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Mutiara dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk pertemuan yang kedua. Langsung saja, sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini masih sama, berisi tentang yang pertama penjelasan tentang apa itu KIKD, yang kedua adalah indikator, yang ketiga adalah masuk pada materi pembahasan, yang keempat kita masuk pada penutup. Untuk KIKD sama seperti penjelasan video yang pertama, itu nanti berisi tentang standar penguasaan materi. Indikator berarti nanti apa yang menjadi tolak ukur penguasaan materi kalian, masuk ke materi pembahasan, kemudian yang terakhir kita masuk ke penutup. Langsung kita bahas tentang KIKD-nya. Untuk KIKD pertemuan yang kedua ini kita masih menggunakan KD 3.1 dan 4.1. Untuk KD 3.1 memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Untuk KD 4.1 mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan. Setelah KIKD kita akan membahas indikator. Untuk indikator kita menggunakan indikator 3.1 dan 4.1 juga. Untuk indikator 3.1 yang pertama mencirikan sikap dan perilaku wirausahawan, yang kedua menceritakan sikap dan perilaku wirausahawan. Untuk indikator 4.1 mengemukakan sikap dan perilaku wirausahawan, yang kedua menggambarkan sikap dan perilaku wirausahawan. Nah, itu tadi masing-masing dari indikatornya. Setelah indikator, mari kita langsung masuk pada materi pembahasan. Untuk yang materi pertama itu adalah sikap dan perilaku wirausahawan. Sikap wirausahawan yang pertama, mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. Yang ketiga, mampu berkarya berdasarkan etika bisnis yang sehat. Nomor 4, mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Jadi, kalau kita ingin menjadi seorang wirausahawan yang kompetitif dan mampu bersaing di lingkungan, kita harus memiliki 4 sikap yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, perilaku wirausahawan. Apa bedanya sikap dan perilaku? Kalau sikap itu adalah gerak kita untuk kita sinambungkan dengan ide yang kita miliki supaya kita mampu bersaing di lingkungan sosial kita. Sedangkan kalau perilaku itu biasanya tugas, berorientasi pada tugas dan hasil yang akan kita peroleh nantinya. Nah, di antara ciri-ciri perilaku wirausahawan itu biasanya dia suka berorientasi pada tugas dan hasil. Dia suka mengambil resiko, mempunyai kepemimpinan atau leadership, keorisinilan, berorientasi pada masa depan. Sedangkan untuk keterampilan, memiliki mental dan spiritual yang tinggi, memiliki kepribadian unggul, pandai berinisiatif, dapat mengkoordinasikan kegiatan. Ya, itu adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Kemudian ada karakteristik. Yang pertama, karakteristik yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah kerja keras dan disiplin, mandiri dan realistis, komitmen tinggi, kreatif dan inovatif, jujur, memiliki jiwa kepemimpinan, berpikir ke depan dan perspektif. Nah, yang kedua, seseorang wirausahawan itu pasti memiliki resiko. Di antaranya dia pasti pernah merasakan yang namanya kegagalan. Namun di lain itu juga pasti ada keberhasilan yang menanti. Nah, di antara kegagalan dan keberhasilan yang
biasa dialami seorang wirausahawan, yaitu untuk keberhasilan yang pertama, supaya kita berhasil dalam memulai sebuah bisnis kita harus mempunyai sikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan tujuan yang akan dicapai. Kita harus disiplin dan berani karena bakat, pengalaman, dan pengetahuan, dan karena keyakinan dan fasilitas. Kemudian memiliki keunggulan yang berarti bagi konsumen, apakah dari segi harga, kualitas produk, prestise, manfaat, dan lainnya. Yang kedua, didukung oleh promosi yang efektif kepada publik. Nah, itu adalah salah satu sikap supaya kita bisa memperoleh keberhasilan. Nah, kemudian apa yang mempengaruhi kegagalan usaha kita? Biasanya yang pertama, karena tidak ada perencanaan yang matang. Yang kedua, bakat yang tidak cocok dengan usaha yang kita geluti. Kurang pengalaman dan mudah menyerah, yang pasti tidak punya semangat berwirausaha. Nah, kemudian kurang modal. Biasanya antara penghasilan dan antara pendapatan dengan modal itu kurang balance. Lemahnya pemasaran, tidak punya etos kerja, lokasi yang kurang strategis. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mendorong kegagalan seorang wirausaha. Nah, itu tadi sedikit dari materi kita untuk lanjutan dari materi di video sebelumnya. Silakan bisa menambah dengan kalian bisa browsing di internet, buka-buka buku, atau bertanya pada saya lewat chat pribadi. Mungkin untuk video kali ini hanya sekian. Terima kasih dari saya. Tetap jaga kesehatan. Ketemu lagi di video yang berikutnya, dan jangan lupa kerjakan soal dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.